Selamat pagi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Eh, Selamat pagi juga kepada para dosen di Universitas Hang Tuah. Selamat bergabung dengan acara Stadium General berbasis multimedia ini. Pada pagi ini kita akan mendengarkan presentasi dari Profesor Dr. Gigi Bambang Irawan, PhD, yang mengemukakan topik tentang biomaterial dan penggunaannya pada saat ini serta kemajuan-kemajuannya. Sedikit saya bacakan kurikulum vitae dari Profesor Dr. Gigi Bambang Irawan. Profesor Dr. Gigi Bambang Irawan adalah lulusan FKG UI pada tahun 1979, lulus S1 Dr. Gigi, kemudian mendapat gelar doktor PhD dari University Hiroshima di jurusan Dental Material pada tahun 1989, dan sebelumnya beliau juga telah mengikuti program research student di Nagasaki University mengenai non-precious dental alloy. Kemudian pada tahun 2007 beliau mengikuti training pada bidang biomedical engineering di Pisa, Italia. Saat ini beliau adalah dekan di Fakultas Kedokteran Gigi dan dosen di Dental Material Fakultas Kedokteran Gigi FKG UI. Saya persilahkan Prof. Bambang untuk memulai ceramahnya. Nanti setelah selesai baru kita lakukan tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Endang sebagai moderator, dan tentu pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih bahwa kami diberi kesempatan untuk berbicara di dalam dengan multimedia seperti Global Development Learning Network yang dipantau juga di Universitas Hang Tuah. Selamat pagi rekan-rekan di Universitas Hang Tuah, dan juga diliput juga, diakses juga oleh Universitas Brawijaya. Judul dari presentasi pada pagi ini adalah perkembangan ilmu material kedokteran gigi menuju dental biomaterial dalam rekayasa jaringan. Seperti kita ketahui bahwa dalam melakukan praktek profesinya, seorang dokter gigi syarat dengan menggunakan material atau bahan yang digunakan di dalam prakteknya. Masalah utama yang kita hadapi di kedokteran gigi yang utama adalah kesehatan gigi yang buruk. Kesehatan gigi yang buruk ini akan menyebabkan terjadinya kehilangan jaringan gigi. Apakah kehilangan jaringan sebagian dari jaringan gigi atau seluruhnya sehingga gigi itu tanggal. Kemudian juga kita menghadapi kehilangan jaringan, apakah jaringan keras ataukah jaringan lunak. Dan untuk memperbaiki fungsinya itu harus dilakukan suatu restorasi. Tujuan utama di dalam perawatan kesehatan gigi adalah memelihara dan meningkatkan kualitas hidup dari pasien gigi. Tentu seperti gambar pada slide ini, bahwa senyum yang merekah ini menggambarkan kualitas hidup dari pasien itu baik. Dalam untuk mencapai tujuan utama yang disebutkan tadi, itu dapat dicapai dengan cara mencegah penyakit yang terjadi di kedokteran gigi. Kemudian juga menghilangkan rasa sakit yang diakibatkan oleh sakit gigi. Kemudian meningkatkan efisiensi pengunyahan. Kemudian membantu fungsi bicara, meningkatkan penampilan seseorang. Untuk itulah material yang digunakan itu dipelajari di dalam ilmu material kedokteran gigi atau dikenal dengan dental material science pada awalnya. Ilmu itu meliputi pengembangan karakteristik, penggunaan dan evaluasi dari material yang digunakan untuk memperbaiki atau menggantikan gigi yang hilang. Ilmu ini merupakan suatu jembatan antara ilmu-ilmu dasar
kimia, fisika, dan matematika, dan ilmu-ilmu di kedokteran gigi klinik. Kita coba melihat apa sih karakteristik dari material kedokteran gigi yang ideal. Yang pertama adalah material itu harus biokompatibel, jadi dapat diterima oleh jaringan sekitarnya, tidak menyebabkan toksik, tidak menyebabkan iritasi, dan tidak menyebabkan alergi. Kedua, dia mempunyai sifat mekanis yang stabil dan kuat, sehingga bahan itu dapat digunakan dalam waktu yang cukup lama. Ketiga, bahan tersebut harus tahan terhadap serangan korosi atau serangan di lingkungannya, dan bahan-bahan kimia yang bisa berasal dari makanan yang masuk di dalam rongga mulut kita. Keempat, bahwa material itu mempunyai stabilitas dimensi yang baik, di mana mempunyai efek yang minimal oleh pengaruh dari suhu ataupun larutan atau cairan yang ada di dalam rongga mulut kita. Kelima adalah konduktivitas, penghantar termal dan listrik yang minimal, sehingga tidak menyebabkan suatu iritasi dengan jaringan di dalam rongga mulut. Keenam, dia akan memberikan estetika yang baik. Tentu yang saat ini adalah sesuai dengan tampilan jaringan gigi asli. Jadi kita kembali kepada alami. Ketujuh, dia dapat dimanipulasi dengan mudah, sehingga dokter gigi dapat menggunakannya sebaik mungkin di dalam memberikan perawatan kesehatan gigi yang baik. Kedelapan, dia mempunyai ikatan dengan jaringan keras gigi dan sekitarnya, sehingga dia dapat beradaptasi dengan baik. Kesembilan, dia tidak menimbulkan bau dan tidak menimbulkan rasa yang menyebabkan ketidaknyamanan dari para pasien. Kesepuluh, bahan ini mudah dibersihkan dan diperbaiki apabila terjadi kerusakan. Kesebelas, tentu biayanya sebaiknya sesuai dengan kemampuan pasien. Jadi tidak terlalu tinggi sehingga terdapat terjangkau oleh para masyarakat luas. Pada dasarnya, material yang digunakan di dalam perawatan kedokteran gigi ada 4 golongan. Golongan pertama kita kenal dengan metal. Kita lihat berbagai restorasi yang terbuat dari metal, apakah emas ataupun non-precious, kemudian kerangka gigi tiruan, dan yang terakhir kita lihat dental implant yang terbuat dari titanium. Kemudian berbagai jenis keramik yang kita buat sebagai restorasi mahkota, restorasi bridge yang mempunyai estetika yang baik. Golongan yang ketiga adalah jenis polimer yang mempunyai rantai yang cukup panjang, rantai karbon yang panjang, tentu kita dan dapat digunakan sebagai restorasi mahkota. Kemudian yang disebut dengan komposit. Komposit adalah campuran dari berbagai ketiga kelompok di atas. Yang sangat terkenal adalah adanya resin komposit, di mana adanya filler, ada matriks, ya, kemudian ada silan pengikatnya. Klasifikasi material kedokteran gigi bisa dilihat menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai material preventif. Jadi untuk pencegahan, kita kenal sebagai pit and fissure sealant umpamanya. Kemudian material restoratif untuk memperbaiki, merestorasi jaringan gigi yang hilang. Dan material penunjang yang kita gunakan sebagai yang ikut di dalam proses pembuatan protesa atau alat-alat orto. Kita lihat material preventif. Contohnya adalah pit and fissure sealant yang kita sudah kenal di kedokteran gigi anak untuk mencegah terjadinya karies. Kemudian ada sealing agent untuk mencegah kebocoran tambalan di konservasi. Material dengan efek antibakterial sebagai liners untuk menutup dentinal tubuli di suatu kavitas. Kemudian basis, berbagai jenis basis dan berbagai semen, serta material restorasi yang mengeluarkan fluor untuk mencegah terjadinya karies. Sebagai material restoratif umumnya adalah bahan sintetik dan dia akan memperbaiki dan mengganti jaringan gigi. Kita kenal adanya amalgam, komposit resin, berbagai semen, kompomer,
kemudian juga metal yang dilakukan dengan pengecoran, metal dengan keramik, dan serta polimer yang membuat gigi tiruan. Sedangkan material penunjang adalah bahan yang digunakan untuk membantu suatu proses pembuatan protesa atau alat-alat lain yang kita kenal contohnya adalah alat ortodontik. Di sini yang termasuk dalam golongan ini adalah larutan etsa asam, material cetak, material tanam tuang, berbagai macam gypsum. Kemudian malam kedokteran gigi, kemudian material untuk pembuatan model, resin akrilik untuk mouth guard yang kita kenal untuk para petinju, untuk melindungi jaringan giginya, kemudian bahan abrasif dan untuk pemolesan atau untuk finishing. Dalam perkembangannya, ilmu material kedokteran gigi itu dimulai pada era modern, yaitu oleh G.V. Black yang kita kenal dengan berbagai klasifikasi di dalam kavitas. Beliau berasal dari Northwestern University pada tahun 1900, di mana beliau adalah melakukan suatu riset yang lengkap mengenai berbagai sifat-sifat yang dipunyai oleh dental amalgam. Dan juga sebagai buku teks pertama untuk di lingkungan ilmu material kedokteran gigi atau dental material, itu ditulis pada tahun 1936 oleh Eugene Skinner. Dan judulnya adalah The Science of Dental Materials. Dan buku ini terus berkembang. Saat ini diteruskan oleh Ralph Phillips, kita kenal dengan Skinner Science of Dental Material, dan sekarang diteruskan oleh Anusevic, yaitu Phillips Science of Dental Material. Di samping itu, buku teks yang terkenal adalah Robert Craig menulis Restorative Dental Material yang saat ini telah diteruskan oleh Powers dan Sakaguchi. Beberapa catatan penting di dalam sejarah penemuan material kedokteran gigi. Menurut sejarah bahwa 600 tahun sebelum Masehi, itu bangsa Etruskan sudah menggunakan restorasi jembatan dari emas. Kemudian tahun 1500-an itu telah digunakan material kedokteran gigi untuk pembuatan gigi tiruan yang terbuat dari gading. Kemudian tahun 1728 Fouchard menggunakan porselen. Kemudian 1850 Goodyear yang kalau kita kenal dengan ban mobilnya, benar bahwa Goodyear ini menemukan vulkanit sebagai bahan cetak, di mana dia menggunakan amoniak dalam campurannya dengan rubber sehingga bahan itu tidak lengket. Kemudian 1880 ditemukan semen silikat dikembang. Kemudian 1895, G.V. Black memulai menguraikan sifat-sifat amalgam, dan ini adalah awal dari kebangkitan ilmu dental material. 1907, Taggart membuat inlay emas yang dilakukan dengan pengecoran. Kemudian 1950, resin akrilik untuk pembuatan protesa dan tambalan. Kemudian tahun 1955 kita kenal Buonocor menemukan teknik etsa asam yang berkembang sampai saat ini yang sebagai bahan untuk etching. Kemudian tahun 1970, dan sebetulnya komposit resin sudah mulai diawali oleh Bowen tahun 1960, tetapi komposit resin sudah mulai menggantikan semen silikat yang kita kenal bahwa liquid dari semen silikat itu cukup mengiritasi jaringan gigi. Kemudian 1976 gelas ionomer semen ditemukan di Inggris ya oleh Kent, dan ini merupakan awal dari adanya bahan kedokteran gigi yang mempunyai ikatan dengan jaringan keras gigi. Dan sejak tahun 1970 inilah kita kenal dengan yang disebut dengan biomaterial, di mana material itu berinteraksi dengan jaringan sistem biologis di sekitarnya.
Kemudian 1978, komposit resin dengan aktivasi sinar mulai diperkenalkan. Tahun 1983, Hon menggunakan veneer dari resin dan keramik. Dan ini merupakan suatu awal dari estetik dentistry, di mana fungsi dari estetik lebih dipentingkan daripada fungsi-fungsi yang lain. Dan 1985 mulai dikembangkan dentin bonding. Ya, 1988 mulai dikenalkan modifikasi dari glass ionomer dan komposit resin, di mana kekurangan dari glass ionomer dalam rangka masa pengerasannya dapat disubstitusi dengan aktivasi sinar yang sangat singkat, hanya beberapa 20 detik dari komposit resin. Kemudian 1994 gabungan antara GIC dan resin yang kita kenal dengan kompomer pertama dipasarkan. Nah, sejak tahun 1970 biomaterial mulai disebut di dalam buku teks, dan sudah ada society mengenai biomaterial di mana berkumpulnya para ahli-ahli dental material yang berhubungan dengan biomaterial yang digunakan. Biomaterial di sini adalah material sintetis yang didesain untuk interaksi dengan sistem biologis, sistem yang berada di jaringan mulut. Area utama dari penggunaan biomaterial di sini adalah material restorasi gigi, dental implant, dan rekayasa jaringan yang atau kita kenal dengan tissue engineering, di mana rekayasa jaringan sejak 1987 sudah juga merambah di bidang kedokteran gigi. Di dalam pengembangannya, biomaterial kedokteran gigi yang pada saat ini kita kenal di dalam perawatan kedokteran gigi adalah biomaterial adhesif, kemudian juga pemutih gigi yang atau kita kenal dengan tooth bleaching atau tooth whitening, kemudian restorasi veneer, implan gigi, restorasi keramik dengan menggunakan bantuan komputer atau CAD/CAM, computer aided design dan computer aided machining. Kemudian 6 semen kedokteran gigi, resin hibrida antara GIC dan resin komposit, kemudian berbagai jenis komposit resin dengan aktivasi sinar. Kemudian juga dikembangkan berbagai sumber sinar yang kita kenal dengan visible light curing. Kemudian rekayasa jaringan kedokteran gigi, biomaterial di sini berfungsi sebagai scaffold atau pattern atau polanya. Dan itu bisa berasal dari bahan yang alami, kita kenal dengan kolagen, alginat, kitosan, koral yang berasal dari laut, dan juga bahan yang sintetik yang kita kenal dengan bioglas, gelas keramik, dan berbagai keramik. Kemudian material anorganik kita kenal sebagai hidroksiapatit atau HA di sini. Ini adalah keramik yang berada di dalam jaringan tulang gigi. Kemudian ada beta trikalsium fosfat. Kemudian ada berbagai material polimer, yaitu polylactic acid, polyglycolic acid, komposit antara polylactic acid dan polyglycolic acid, serta polikaprolakton yang digunakan di dalam tissue engineering. Kita coba melihat biomaterial adhesif. Ini dilakukan dengan ditemukannya sistem dentin bonding. Dan ini mulai dari 3 langkah, adanya primer, etching, dan bonding. Kemudian dikembangkan lagi menjadi self etching, dan saat ini dikenal dengan hanya one bottle agent. Jadi ketiganya dicampur. Dan ini terutama sangat berguna pada lesi-lesi abraktif, ya, seperti gambar abfraksi, ya, yang seperti adanya lesi di sebelah servikal gigi. Kemudian sangat berkembang juga pada saat ini adalah pemutih gigi atau tooth whitening atau kita kenal dengan bleaching. Gigi yang terjadi pewarnaan atau diskolorasi akibat rokok, makanan, minuman, atau kesehatan gigi yang buruk,
itu dapat dilakukan suatu perawatan dengan menggunakan hidrogen peroksida 3-6% untuk 2 minggu dan karbamid peroksida 10%. Dan hal ini akan meningkatkan penampilan pasien kita, senyum kita. Dan ini berkembangnya adanya estetik dentistry. Kemudian juga kita kenal dengan restorasi veneers, yaitu bahan pelapis resin komposit atau porselen yang direkatkan pada gigi yang akan seperti pada gambar, itu kita gunakan bahan adhesif. Sehingga penampilan yang diskolorasi ini dapat diperbaiki dengan baik. Atau keadaan-keadaan yang diastema. Ya, kita lihat gambar seperti gambar di atas adalah bahan restorasi veneer ini dapat dilakukan apabila perawatan dengan pemutihan gigi itu tidak dapat dilakukan dengan berhasil baik, dan terutama untuk terjadinya diskolorasi secara internal. Kemudian implan gigi, kita kenal berbagai implan gigi. Di sini terutama terbuat dari titanium, ya. Kita kenal ada komersial pure titanium yang mempunyai kemurnian 99%. Adanya alloy antara titanium, 6 aluminium dan 4 vanadium. Kemudian kobalt kromium, dan sekarang dengan perkembangannya dikembangkan bioaktif metal, yaitu metal yang mempunyai permukaan yang bioaktif seperti titanium, tantalum, atau niobium, di mana dilakukan suatu treatment dengan perendaman pada natrium hidroksida yang dilakukan suatu heat treatment. Kemudian kita kenal juga restorasi keramik CAD/CAM dengan menggunakan komputer, jadi computer edit design, jadi membuat desainnya, dan computer edit machinable, dengan jadi dilakukan suatu pembubutan. Jadi semua dan dikenal dengan sistem serek, yang tentu sistem ini oleh Sirona, dan itu bahan yang digunakan adalah leucid, reinforced velvetic porcelain, alumina, dan sekarang juga digunakan jenis zirconia. Kemudian bahan semen yang lain adalah bahan semen hibrida, yaitu hibrid dari resin komposit dan glass ionomer semen. Di sini dilihat bahwa resin komposit mempunyai kelemahan tidak mempunyai kemampuan untuk melepaskan ion fluor, sementara glass ionomer mempunyai kemampuan untuk melepaskan ion fluor anti karies. Sedangkan kelemahan dari glass ionomer adalah setting time yang begitu panjang, sehingga itu menyebabkan kesulitan kepada dokternya sebagai operator. Untuk mempercepat setting time-nya itu dilakukan campuran dengan aktivasi sinar. Jadi dapat dilakukan setting time lebih cepat, hanya 20 detik. Seperti pada resin komposit dengan aktivasi sinar. Kemudian kita kenal berbagai glass ionomer dengan modifikasi resin, dan kompomer. Ini adalah dua jenis yang hibrida. Jadi kita melihat di mana yang paling besar pengaruh komposisi glass ionomernya atau komposit resinnya. Kemudian kita kenal juga berbagai resin komposit yang sejak 1960 dikembangkan oleh Bowen. Kita kenal ya komposit resin yang flowable, yang dapat mengalir, mempunyai sifat mengalir. Kemudian ada juga komposit resin yang packable. Kemudian dikenal juga dengan berbagai filler dengan nano filler, dan kita kenal sebagai komposit resin nano hybrid. Dan ini terakhir dia dapat mengkontrol sedikit dari monomer yang ada di dalam resin komposit. Kemudian kita juga menyaksikan dengan kemajuan adanya sumber sinar yang terus dikembangkan. Pertama-tama sumber sinar itu pada akhir 1960 adalah kita masih menggunakan ultraviolet. Dengan kekurangan yang ada di ultraviolet, maka dikembangkanlah visible light curing. Dan berbagai jenis telah dikembangkan. Contoh adalah QTH atau quartz, tungsten, dan halogen yang kita kenal dengan sumber halogen
ya, sumber sinar halogen. Kemudian sekarang juga banyak telah dipasarkan atau digunakan oleh para dokter gigi ada dengan LED, light emitting diode. Kemudian juga ada jenis lain yang adalah plasma arcure dan jenis laser. Kemudian kita masuk kepada biomaterial yang berperan di dalam tissue engineering atau rekayasa jaringan, dan itu telah dilakukan di kedokteran gigi. Latar belakangnya bahwa usia hidup manusia semakin panjang. Ya, mungkin di Indonesia life expectancy kita adalah untuk wanita itu 75, mungkin untuk pria adalah 65. Ya, sementara pelayanan kesehatan semakin baik dan kita tahu mobilitas manusia semakin tinggi, transportasi semakin baik. Kemudian adanya masalah penyakit-penyakit kongenital, degenerasi dan deformasi jaringan. Hal ini menyebabkan manusia semakin mudah terjadi trauma. Dan trauma itu bisa berupa kehilangan jaringan keras, apakah tulang atau gigi, atau kehilangan jaringan lunak, otot, pembuluh darah, saraf, kulit, kelenjar, ataupun sampai organ. Kemudian dalam penata laksanaan trauma, itu kita bisa lakukan suatu restorasi jaringan apabila traumanya tidak terlalu besar, ya, dengan suatu restorasi, ataupun suatu rekayasa jaringan yang sampai saat ini terus dikembangkan. Rekayasa jaringan terminologi ini didapat sejak tahun 1987 oleh The National Institute of Health, di mana rekayasa jaringan atau tissue engineering ini adalah suatu hasil karya interdisiplin bioengineer, cell biology, biochemistry, polymer science, dan hasil dari jaringan itu akan dilakukan suatu transplantasi kepada pasien yang akan menerima organ atau jaringan. Produk-produk yang telah dipasarkan kita bisa saksikan apakah Dermagraft, Transit, ya, Ortex, dan Organogenesis, ya. Jadi banyak hal yang telah dilakukan di dalam dunia perawatan, dunia medis. Pada dasarnya komponen rekayasa jaringan atau tissue engineering adalah ada 3 komponen, yaitu scaffold, ya, sebagai polanya, patternnya, dan sel, ya, berbagai sel yang ditujukan kepada jaringan apa yang akan kita bentuk. Kemudian bioreaktor, ya, mungkin dengan dikenal adanya bone morphogenetic protein, berbagai BMP, maka telah dikembangkan berbagai jaringan di sini. Kita bisa lihat bahwa potensi rekayasa jaringan bisa kepada organ liver, pada gastrointestinal, bone marrow, ya, dan dengan menggunakan kolagen, ya, bone, kemudian tulang rawan, cartilago, meniscus, kemudian juga craniofacial reconstruction, kemudian juga telinga, ya, vascular graft, kemudian angiogenesis pun juga sudah, dan ligamen, tendon, dan kita bisa melihat adanya dermal atau jaringan kulit yang digantikan, ataupun katup dari jantung. Nah, kita melihat biomaterial dalam rekayasa jaringan sebagai scaffold, ya. Biomaterial di sini berguna sebagai scaffold. Jadi bahan ini harus biocompatible, dan ada sel-sel donor dari manusia yang kita kenal dengan sel stem cell atau sel punca. Kemudian sel itu akan dikembangbiakan di dalam scaffoldnya itu. Dan adanya matriks protein dan growth factor, dia akan memberikan membentuk suatu jaringan yang akan ditransplantasikan kepada pasien-pasien yang memerlukan. Rekayasa jaringan di kedokteran gigi ternyata sudah dilakukan baik untuk jaringan gigi, dan kemudian contoh di sebelah kanan itu adalah contoh bagaimana suatu tulang mandibula bisa dikembangkan.
Jadi kita melihat scaffoldnya itu berbentuk seperti tulang mandibula, kemudian dia merupakan jaringan yang bahan yang porus, dan kemudian kita gunakan sel tulang osteosit di sini, maka di dalam suatu bioreaktor dia akan membentuk suatu jaringan tulang dan itu akan ditransplantasikan. Kegunaan rekayasa jaringan di kedokteran gigi kita kenal pada fraktur tulang, kemudian juga pada alveolar ridge yang rendah, dan ini terutama juga di bagian prostodonsi dan periodontologi, dan juga pada kerusakan dari temporomandibular joint, ya. Kemudian untuk juga dikembangkan baru secara laboratorium adalah di endodontik, kemudian di jaringan periodontal, dan yang sudah kita kenal adalah jaringan implan. Prasyarat suatu biomaterial sebagai scaffold adalah bahan ini harus porous, biokompatibel, jadi bisa diterima oleh jaringan sekitarnya, kemudian biodegradable. Setelah jaringan itu terbentuk, maka scaffold itu akan hancur dan diserap oleh jaringan sekitarnya. Kemudian kalau kita menyoroti biomaterial di dalam tissue engineering ini, ada beberapa kelompok, yaitu satu bahan keramik, contohnya adalah hidroksiapatit, kemudian berbagai polimer sintetik, kemudian bahan alami seperti protein, kolagen, alginat, chitosan yang berasal dari cangkang dari udang ataupun kepiting, dari krustase, kemudian metal yang kita kenal dengan titanium, kobalt, kromium, dan metal bioaktif. Ini adalah contoh yang keramik, ya, bahan anorganik yang amorfus atau kristal, dan merupakan suatu silikon oksida dan kalsium fosfat. Bahan ini adalah mempunyai sifat biostability, jadi stabil, ya, di dalam jaringan hidup, dan kemudian biocompatibility. Hanya bahan ini brittle, jadi mempunyai kekuatan tarik yang rendah, ya, kuat tapi mempunyai kekuatan tarik yang rendah. Dan banyak bahan keramik ini untuk reparasi dari tulang. Kemudian kita kenal dengan hidroksiapatit. Hidroksiapatit adalah bahan keramik yang terdapat di dalam tulang dan gigi kita. Bahan ini telah dibuat secara sintetis, hanya perlu menjadi perhatian bahwa bahan hidroksiapatit ini mudah terkontaminasi, terutama oleh ion strontium, barium, natrium, plumbum, kalium, dan magnesium. Ikatan dengan ion karbonat adalah ikatan yang baik dari hidroksiapatit yang kita kenal dengan bioapatit. Kemudian telah dikembangkan pula beta trikalsium fosfat, di mana merupakan garam kalsium dari fosfat, dan telah dibuat secara sintetik. Kemudian yang kita kenal pula polimer, berbagai polimer sintetik. Yang terkenal adalah polylactic acid, jadi polyglycolic acid. Kemudian kombinasi dari keduanya, jadi polyglycolic dan polylactic acid, yang merupakan bahan yang rantai yang memanjang dan porous, dan bisa berfungsi sebagai scaffold, dan juga telah dikembangkan polikaprolakton. Sedangkan bahan alami yang digunakan sebagai scaffold adalah bahan kolagen, chitosan yang berasal dari cangkang dari udang ataupun hewan krustase ataupun dari bakteria, dan kemudian juga bahan alginat yang kita kenal. Kalau dulu bahan alginat kita gunakan sebagai bahan cetak, pada dasarnya adalah alginat murni ini bisa digunakan sebagai scaffold, ya, karena ada glucomanuranik dan kemudian kombinasi dengan bahan polimer yang lain seperti polylactic acid atau polyglycolic acid. Kemudian kita kenal bahan metal atau logam.
yang terkenal adalah titanium, ya, titanium komersial pure titanium, dan 99% kemurniannya. Dan bahan titanium bisa juga berupa suatu alloy, yaitu dengan campuran 6 aluminium dan 4 vanadium. Kemudian kobalt kromium, yang kita tahu bahwa titanium dan kromium adalah bahan logam yang bukan logam mulia, tetapi mempunyai efek tahan terhadap korosi karena mempunyai kemampuan untuk membentuk passive layer. Jadi adanya reaksi titanium dengan oksida dan kromium dengan oksida. Di samping itu juga saat ini telah dikembangkan metal bioaktif, yaitu titanium, tantalum, niobium, dengan menggunakan larutan natrium hidroksida, sehingga permukaan dari bahan logam itu akan menjadi aktif dan akan terjadi osseointegration di sini. Sebagai kesimpulan dari yang telah dibicarakan sebelumnya, perkembangan ilmu material kedokteran gigi sampai saat ini sangat pesat. Mulai dari material kedokteran gigi, kemudian menuju pada tahun 1970 sebagai biomaterial, kemudian tahun 1987 biomaterial juga berfungsi di dalam rekayasa jaringan atau tissue engineering. Kalau keberhasilan dari tissue engineering ini akan menjadi kenyataan, maka akan terjadi perubahan paradigma dari perawatan kedokteran gigi dengan kehilangan jaringan keras atau jaringan lunak, yaitu dengan merestorasi jaringan, akan menuju ke meregenerasi jaringan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia pada pasien-pasien dental. Sekian, terima kasih atas perhatiannya dan salam sejawat dari Jakarta. Terima kasih. Prof. Bambang Irawan, kita buka seksi untuk diskusi. Mungkin kita beri kesempatan kepada audiens nun jauh di sana. Mungkin dari Universitas Hang Tuah. Silahkan. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Iya. Saya dari bagian ilmu material kedokteran gigi Hang Tuah. Nama saya Naning, biasanya dipanggil. Saya ingin bertanya mengenai scaffold. Untuk sifat-sifat fisik dari scaffold supaya dia bisa diterima dengan baik di jaringan. Khususnya saya ingin bertanya untuk scaffold untuk ditempatkan pada pulpa gigi. Mohon penjelasannya dari Prof. Bambang Irawan. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Silakan Prof. Bambang langsung dijawab. Terima kasih Dr. Naning atas pertanyaannya. Jadi di dalam rekayasa jaringan ini biasanya pada awalnya itu di dalam satu laboratorium yang menstimulasikan keadaannya. Jadi pada awalnya scaffold itu harus bersifat porus, dia biokompatibel, jadi bisa diterima oleh jaringan sekitarnya, dan kemudian juga dia biodegradable. Jadi setelah proses di dalam pembentukan jaringan, umpamanya jaringan pulpa gigi, itu dilakukan di luar dari pulpa gigi. Setelah jaringan itu terbentuk, baru ditransplantasikan ke di dalam pulpa gigi, Dr. Naning. Jadi dia tetap mempunyai sifat porous, ya, mempunyai sifat biokompatibel dan biodegradable, dan ini sangat penting karena dia tidak akan menghasilkan material sebagai scaffold itu tidak memberikan suatu residu di sana. Jadi nanti akan membentuk suatu jaringan pulpa yang akan ditransplantasikan ke dalam pulpa gigi. Mungkin itu bisa saya jelaskan, Dr. Naning.
Iya, terima kasih Pro Bambang. Sekalian saya mau nanya tentang sifat-sifat mekaniknya apa juga perlu diteliti juga ya mengenai tensile strength-nya dan segala macamnya yang berkaitan dengan hal itu. Terima kasih. Mungkin yang pertama di sini scaffold mungkin lebih ditekankan bahwa dia harus porous ya, sehingga dia akan menjadi berkembang biaknya sel-sel yang stem cell yang akan sel punca yang akan kita tuju ya, apakah jaringan lunak ya, kemudian apakah jaringan keras. Jadi tertentu sel-selnya, Dokter Naning, dan kelihatannya asal dia tidak begitu rapuh ya. Tapi yang penting adalah porous, biocompatible, dan biodegradable, mudah hancur, ya. Jadi mungkin sifat mekanisnya itu yang penting dia tidak hancur pada saat proses pembentukan jaringan oleh sel-sel yang dikembangbiakan di sana, dan juga adanya bioreaktor seperti bone morphogenetic protein. Itu mungkin itu yang Dr. Haning maksud. Iya, iya. Terima kasih. Terima Terima kasih Pro kasih. Bambang. Terima kasih Ibu Naning atas pertanyaannya. Dari Brawijaya, halo? Dari Brawijaya bisa mendengar kami? Nggak kedengaran. Nggak nyambung. Mungkin dari Universitas Hang Tuah lagi, sambil menunggu dari Brawijaya. Terbatas kosong. Pak Bambang, saya mau tanya. Saya Dokter Gigi Beni. Ya, silakan Pak Denny. Iya. Kadang-kadang saya melakukan etsa logam untuk adhesive bridge. Tadi Prof Bambang menjelaskan tentang dental metal alloy. Di sana tidak disebutkan nikel sama beryllium. Memang setahu kita beryllium itu bahan karsinogenik, tapi dia paling mudah di etsa. Sekarang saya minta pendapat dari Profesor bisa membantu saya. Jenis alloy apa yang gampang etsa, non precious alloy? Hanya itu pertanyaan saya. Ya, terima kasih Bapak. Silakan Prof Bambang. Ya, Dr. Denny dari Universitas Hang Tuah. Ya. Ya, betul. Ya, memang kita banyak menggunakan nikel kromium pada pembuatan suatu restorasi logam untuk crown, ya, dan pilihan di kedokteran gigi adalah nikel kromium atau kobalt kromium atau campurannya, Dr. Denny ya. Cuman yang kesulitannya kita kenal adalah beberapa populasi kira-kira 10% itu mempunyai sifat alergi terhadap nikel. Jadi Dr. Denny memang ada kelebihan dari logam ini, mudah lakukan suatu pengeksaan, tetapi di dalam pada orang-orang tertentu, terutama orang yang mempunyai pasien yang mempunyai pengalaman dengan alergi terhadap kacamata yang bukan terbuat dari logam mulia atau logam-logam seperti tali jam ataupun perhiasan yang bukan terbuat dari logam mulia, kita harus curiga bahwa orang tersebut adalah alergi terhadap nikel. Nah, ini kita harus punya perhatian bahwa nikel itu akan memberikan suatu reaksi alergi. Dan mengenai beryllium di sini adalah bahan yang ditambahkan untuk menurunkan titik lebur dari suatu alloy sampai 100 derajat ya. Tetapi kesulitannya beryllium ini ternyata menurut ADA itu mempunyai sifat alergi dan karsinogenik, dan dalam suatu standarnya khusus mengenai beryllium, penanganan mengenai beryllium itu menjadi suatu perhatian. Di dalam proses pengerjaannya di laboratorium, itu debu-debu yang dikeluarkan oleh beryllium itu menjadi suatu perhatian dari ADA. Dan itu harus kita perhatikan, Dr. Denny. Ya, nah untuk itu kita harus melihat alternatif logam apa yang akan kita gunakan. Memang yang paling besar adalah adanya nikel,
kobalt, dan kromium. Ya, kalau pasien itu tidak mempunyai sifat alergi terhadap logam nikel, mungkin tidak menjadi masalah, Dokter Denny. Tapi pada orang-orang tertentu yang mungkin termasuk di dalam 10% dari populasi dunia itu, bahwa kita harus curiga bahwa kita harus hati-hati jangan menimbulkan suatu reaksi hipersensitif pada pasien. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dokter Denny. Terima kasih, Prof. Pertanyaan saya tadi jenis apa atau merek dagang logamnya, seperti merek Biobond atau saya mungkin nggak menyebutkan mereknya ya, Dokter Denny, ya. Cuman kita sebagai ilmuwan kita harus tahu komposisinya apa. Apakah itu apa Vitalium apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Tapi kita harus curiga, kita harus tahu bahwa apa komposisi yang terkandung di dalam logam itu, Dokter Denny. Ya, memang yang terbaik alternatifnya adalah logam paduan emas, Dokter Denny. Kita menggunakan komposisi emas dengan campuran palladium atau platinum. Ya, tapi juga ini kita harus juga mempertimbangkan berapa biaya yang ditanggung oleh para pasien. Ya, tapi lebih baik daripada kalau kita menggunakan logam itu tetapi terjadi suatu reaksi alergi, dia akan berakibat rasa tidak nyaman oleh pasien itu selama itu menggunakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dokter Denny. Bagaimana, Dokter Denny? Boleh saya tanya lagi, Prof? Oke, ya, silakan. Masih ada yang ini. Tadi Prof membilang kalau logam emas itu paling baik. Tapi untuk etsa logam, emas adalah precious alloy atau noble alloy. Dia paling tahan asam sehingga kita tidak bisa membuat dia poros. Pertanyaan saya tanya logam alloy, campuran logam yang non precious yang gampang dietsa, dan jenis asam apa yang paling baik untuk logam tersebut? Mungkin begini, Dokter Denny, ya, bahwa kalau kita melihat berbagai logam yang kita gunakan di kedokteran gigi, ya, kita tahu bahwa kita harus juga mempertimbangkan apakah dia tahan terhadap korosi. Ya, kita tahu bahwa adanya nikel walaupun pengerjaannya lebih mudah dengan adanya suatu etsa untuk mendapatkan permukaan yang porus, tetapi di sisi lain bahwa kemungkinan akan terjadi korosi akan lebih besar, ya. Sementara logam di kedokteran gigi yang paling baik adalah logam emas, yang termasuk di dalam logam mulia, yang dengan keberadaannya itu dia tidak bahan logam itu tidak menjadi reaktif, pasif. Jadi makanya disebut mulia. Jadi tidak bereaksi dengan lingkungannya. Di luar logam mulia atau logam yang bukan logam mulia, tapi ada 3 logam yang mempunyai fungsi sebagai bahan itu sebagai pasif. Ya, contohnya adalah titanium. Titanium adalah logam terbaik yang dia dapat bereaksi dengan oksigen membentuk satu lapisan titanium oksida, sehingga bahan logam yang biasanya reaktif atau bisa bereaksi dengan lingkungannya itu akan menjadi pasif. Makanya dia mempunyai biokompatibel yang baik, sehingga titanium dapat digunakan sebagai dental implant. Kemudian bahan yang lain adalah kromium. Kromium itu yang kita kenal dengan vernikel umpamanya atau stainless steel. Nah, kromium ini juga mempunyai kemampuan bereaksi dengan oksigen dan membentuk suatu lapisan kromium oksida sehingga bahan logam itu pasif. Ya. Kemudian satu lagi yang logam yang lain adalah aluminium. Aluminium ini mempunyai kemampuan aluminium oksida sehingga dia mempunyai passive layer dan tidak bereaksi dengan lingkungannya. Hanya logam aluminium ini sangat lemah di dalam kekuatannya. Kembali kepada pertanyaannya Dr. Denny tadi mengenai kesulitan dari logam emas apabila dilakukan suatu etsa. Ya, nah ini yang kita harus mempertimbangkan berbagai
macam aspek di sini. Apakah juga bahan ini juga harus mempunyai kemampuan anti korosi yang baik, biokompatibel yang baik, ataukah dalam pengerjaannya. Jadi berbagai macam pengetahuan yang harus kita miliki di sini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Denny. Ya, terima kasih, Prof. Terima kasih, Dr. Denny. Kita coba berhubungan dengan Universitas Brawijaya. Halo? Halo, dari Brawijaya, bisa mendengar kami? Bisa. Oke, saya beri kesempatan kepada teman-teman dari Universitas Indonesia. Mungkin ada yang mau bertanya kepada Prof. Bambang. Silahkan. Terima kasih kepada Prof. Bambang. Yang kami ingin tanyakan adalah nama saya Bambang, sama, cuman belakangnya beda. Saya dari Departemen Konservasi Gigi. Kebetulan kami juga banyak menggunakan bahan-bahan restorasi di sini. Yang ingin saya tanyakan tadi pada penayangan di situ dikatakan adanya kompomer dengan gelas ionomer modifikasi resin. Yang ingin saya tanyakan adalah perbedaan antara kompomer dengan resin modified glass ionomer. Apa kelebihan dan kekurangannya dan bagaimana adesinya terhadap jaringan gigi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Bambang Nur Sasongko. Saya Bambang Irawan. Kita sama-sama Bambang. Jadi pada awalnya adalah penemuan gelas ionomer, dia mempunyai kelebihan dari melepaskan fluor dan dia mempunyai ikatan dengan kalsium dari jaringan gigi. Itu suatu hal terobosan yang sangat-sangat baik. Kemudian sementara kita mempunyai komposit resin yang menggunakan aktivasi sinar dan dia juga mempunyai kekuatan yang baik, tetapi bahan ini tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan pelepasan fluor adanya untuk anti karies. Jadi pada penggunaannya nanti dia akan lebih lama, ya. Sementara kelemahan dari GIC ini, gelas ionomer, adalah setting time-nya cukup lama dan mudah terjadinya reaksi kontaminasi dari cairan mulut. Dan itu akan menyebabkan memperpanjang setting time, waktu pengerasannya. Untuk itulah dilakukan suatu hibrida. Ya, kalau kompomer itu yang lebih banyak adalah komposit resinnya. Jadi dia dilakukan satu proses penyinaran, pengerasannya. Sementara juga ada proses secara kimiawi seperti gelas ionomer. Jadi setting time-nya lebih cepat, ya, dan dia juga mempunyai kemampuan untuk sedikit mengeluarkan fluoride dari kalsium GIC yang lebih sedikit. Sementara GIC modifikasi resin yang utama adalah GIC-nya. Ya, dan itu bisa dibantu dengan adanya modifikasi resinnya ini. Resin itu diaktifasi dengan sinar hanya 20 detik. Jadi dia sudah keras lebih dulu. Sementara proses pengerasannya terus berlangsung seperti liquid dan powder dari GIC. Nah, dan kelebihan dari bahan ini adalah dia mempunyai kemampuan pelepasan fluoride yang baik dan hal ini juga berhubungan dengan warna, Dr. Bambang. Kita tahu bahwa GIC mempunyai warna yang lebih opak, ya. Jadi bisa ditutupi dengan adanya komposit resin. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mau tambah lagi katanya sedikit lagi. Terima kasih Prof. Bambang. Ini agak sedikit ingin bertanya lagi. Karena begini, banyak sejawat yang menggunakan restorasi kombinasi antara gelas ionomer dengan resin komposit. Yang menjadi masalah adalah apakah pada resin gelas ionomer konvensional, maksudnya yang mengeras secara kimia, itu mempunyai ikatan kimia dengan komposit resin.
jadi pertanyaan itu, apakah perlu suatu perlakuan khusus sebelum dia dikombinasikan dengan resin komposit, atau dia bisa langsung dikombinasikan? Karena seperti kita ketahui, reaksi pengerasan antara GIC kan reaksi asam basa, sedangkan komposit kan reaksinya adalah polimerisasi. Jadi apakah ada ikatan kimia? Terima kasih. Ya, baik Dokter Bambang. Ya, yang terbaik adalah kalau kombinasi menggunakan GIC sebagai dasarnya, dia mempunyai ikatan yang baik dengan jaringan gigi. Iya, adanya kalsium dengan itu berikatan dengan komponen dari GIC. Tetapi masalahnya apabila terus langsung dilakukan penumpatan dengan komposit resin yang diawali dengan ETSA. Nah, ini yang tentu ada masalah di sini. Memang sebaiknya bahwa komposit GIC itu telah sempurna di dalam proses settingnya, kerasannya. Mungkin ditunggu 1 jam paling minimal ya. Mungkin paling baik adalah 1 hari mungkin Dokter Bambang ya. Mungkin dari pengalaman Dokter Bambang juga bisa kita sharing di sini. Dan itu ikatan dengan komposit resin adalah tidak ada secara kimiawi, dia hanya secara mekanis. Dan itu memang itu adalah suatu ikatan, apalagi dengan aktivasi sinar komposit resin ini. Cuman ada beberapa sejawat yang secara langsung melakukan ETSA, itu adalah di mana setting time dari glasionomer itu belum sempurna, Dokter Bambang. Minimal dia 1 jam. Apakah pasien harus nunggu 1 jam? Nah, ini yang kita harus sampaikan kepada para dokter gigi bahwa mungkin setelah 1 hari baru dilakukan ETSA. Ya, terima kasih. Sudah terjawab semua ya, Pak Bambang. Mungkin kita berusaha lagi menghubungi Universitas Brawijaya. Halo. Brawijaya. Nggak bisa ya. Mungkin Putra Bangsa. Ini di layar monitor ada Universitas Putra Bangsa. Tapi nggak ada audiensnya. Oh, Putra Batam. Oh, Putra Batam. Putra B, ya. Ya, kalau tidak ada, kita kembali ke Universitas Hang Tuah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada 1 pertanyaan lagi mungkin? Selamat pagi, Prof. Nama saya Dian dari Lab Biokimia. Tadi saya sudah mendengarkan kuliah dari Prof tentang biomaterial. Anggapan saya bahwa sekarang ini memang kembangan sudah ke arah biomaterial dari bahan-bahan biologi ya, Prof. Salah. Tentunya di sini sangat menarik sekali karena nanti tentunya kan akan mengarah ke regenerasi jaringan tadi, jadi tidak menggunakan bahan yang asing lagi. Yang ingin saya tanyakan tentunya dalam penelitian tersebut akan melalui serangkaian proses tahapan yang tidak langsung saja. Mungkin ada uji fungsi, uji klinis, dan sebagainya. Di tempat kami kebetulan memang karena masih belum begitu sarana-prasarana belum lengkap, barangkali mungkin mohon bantuan dari Prof untuk bisa menjelaskan. Biasanya kalau kita ingin mengambil bahan alami untuk diterapkan untuk kita lakukan fungsi ke aplikasi gitu, biasanya tahapannya apa aja? Kemudian di UI, apakah itu sudah dilakukan di UI sendiri? Barangkali mungkin kami bisa sharing. Ada keinginan ke arah sana. Di Universitas Hang Tuah selama ini kami juga sudah melakukan, contohnya ada penelitian buah merah, limbah udang, tapi itu pun masih terbatas, Prof. Jadi kita belum bisa, ini bagaimana ya untuk aplikatif di kedokteran gigi. Jadi biasanya hanya langsung kita ekstraknya aja gitu, terus kita aplikasikan begitu aja. Tapi kita belum bisa berpikir untuk produk atau gimana. Mohon bantuan dari Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Dia. Ini suatu tawaran yang sangat menarik. Dan kebetulan yang sebagai moderator adalah Dr. Endang. Itu adalah dari Lab Biologi Oral. Ya, beliau dengan beberapa stafnya setelah melakukan berbagai penelitian-penelitian awal, ya, yang
kayaknya memang antara ilmu material dan biologi oral itu akan menjadi suatu tim tersendiri. Seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Dia tadi dari Laboratorium Biokimia, rasanya memang tadi yang saya sampaikan adanya suatu kerjasama dengan bioengineer sebetulnya. Saya punya kesempatan pernah datang ke lab biomedical engineer di Pisa, Italia. Saya melihat di situ adalah justru para engineer itu yang memikirkan pengembangan di dalam organ, peralatan, ya. Dan di sini mungkin dokter kita juga mempunyai pengetahuan mengenai sel, ya. Sel ini tentu dan secara biologis mungkin Dokter Endang bisa menjelaskan mengenai itu, dan beberapa penelitian sudah mulai kita lakukan dan digalakan, dan beberapa dari institusi yang lain pun juga sudah datang ke sini untuk melakukan suatu penelitian. Kami terbuka, mungkin dari UHT Hang Tua bisa datang ke sini, Dokter Dia dan kawan-kawan bisa menghubungi Dokter Endang yang sebagai moderator. Mungkin kita bisa kembali ke Dokter Endang, coba silakan. Ya, terima kasih Pak Bambang. Memang perkembangan biomaterial saat ini tidak bisa lepas dari peran ilmu biologi, ya, biologi sel. Jadi saya kebetulan dari Departemen Oral Biologi telah mulai beberapa penelitian yang mencakup mulai dari tadi kan kalau Prof. Bambang menyatakan dalam tissue engineering itu ada trias, ada sel, ada scaffold, dan ada signal bioreaktor, growth factor, ya. Kami telah beberapa percobaan mencobanya dengan pendekatan stem cell. Kita juga melakukan stem cell. Kita merupakan satu kesatuan penelitian yang merupakan unggulan dari Universitas Indonesia. Jadi dalam genome study itu kita ikut bergabung dalam penelitian stem cell. Kebetulan di Universitas Indonesia itu adalah untuk cancer, breast cancer. Kemudian untuk di kedokteran gigi kita sudah mencoba periodontal ligamen stem cell, kemudian stem cell dari jaringan pulpa yang kita arahkan ke arah osteoblast atau odontoblast dengan bantuan kitosan. Kita bekerja sama dengan batan, ya, jadi untuk preparasi bahannya dari batan. Kemudian kita uji. Nah, kemudian ujinya apa saja? Jadi dari tahap in vitro kita sudah mulai, kita punya laboratorium tissue culture baru, sekarang sudah bagus sekali laboratoriumnya, steril, ya. Di situ kita kembangkan berbagai macam sel. Jadi ada sel line osteoblast, sel line epitel, sel line fibroblast kita punya. Kemudian juga kita mencoba stem cell dari pulpa gigi, kemudian dari jaringan periodontal. Nah, ke depan kita juga mendapat grant dari Kementerian Ristek dan Teknologi untuk mengembangkan stem cell ini. Kita coba pada makaka, monyet. Jadi pada monyet. Jadi kalau mau bergabung silahkan, sudah banyak dari universitas lain, dari USU, dari UNER, dari Mustopo juga sudah, bahkan dari bukan dunia kedokteran gigi. Jadi kedokteran juga ikut ke sini, dari Unpad, dari farmasi juga. Silahkan bisa menghubungi laboratorium kita online, ada di SILAB, Sistem Informasi Laboratorium Universitas Indonesia, bisa dibuka. Terima kasih. Ya, silakan Dokter Dia untuk menghubungi Dokter Endang di Fakultas Kedokteran Gigi UI. Iya, Dokter Dia. Menghubungi lewat email. Ya, halo. Boleh ya, nanti ya, email. Ya, karena kami merasa kurang dan ingin berminat untuk bergabung di sana. Terima kasih. Ya, di SILAB itu ada email dari email Ketua Laboratorium dan Manajer Riset, bisa diakses. Terima kasih. SILAB, ya. Jadi Ibu masuk ke www.research.ui.ac.id, kemudian di situ ada SILAB, Sistem Informasi Laboratorium Universitas